Sini ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bermanfaat dari beberapa pertanyaan ini. Apakah hati yang dimaksud kajian tadi adalah organ hati dalam tubuh atau organ lainnya? Apakah hati bisa berpikir? Mohon penjelasannya. Adapun ketika berbicara tentang hati dalam bahasa Arab, maka yang dimaksud adalah al-qalbu, dalam bahasa Indonesianya jantung. Adapun hati dalam bahasa Indonesia adalah organ lain. Oleh sebab itu, al-qalbu sebenarnya kalau dalam bahasa kita itu tidak diterjemahkan hati dalam arti hati ya. Tetapi yang dimaksud al-qalbu itu adalah jantung itu. Kalau dalam organ. Karena dalam bahasa kita ya kalau orang Indonesia kan beli ati empelo ya. Itu ati yang campur dengan itunya. Itu hati ya. Tapi dalam bahasa Arab itu bukan. Yang dimaksud al-qalbu hati itu adalah dalam bahasa kita apa? Jantungnya itu. Itu yang dimaksud dengan tempatnya. Nah. Adapun yang dimaksudnya adalah ruh yang menempatinya. Jadi ruh yang menempatinya. Dan tidak usah kita berpolemik membicarakan tentang hal itu. Adapun berkaitan dengan apakah hati berpikir, iya dikatakan hum qulubun la yaqiluna biha. Bagi mereka ada hati dan mereka tidak bisa berpikir dengan hatinya. Apakah termasuk penyakit hati apabila lebih memilih taklim pada ustadz kibar karena ilmu dan kebijaksanaan daripada taklim pada ustadz lainnya, meski sama-sama berdakwah bermanhaj salaf? Ya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa masuk bisa tidak ya. Kalau antum taklim kepada orang yang dianggap oleh antum ini adalah apa istilahnya lebih a'lam, antum merasa begini, waduh, lihat kalau saya taklimnya sama si fulan itu. Ya. Maka itu termasuk maradul qalb. Ya. Kalau antum kan taklim sama ustadz biasa gitu. Nah, kalau ini berpenyakit jelas. Dan itu juga termasuk pintu syaitan laknatullah menggelincirkan kita. Nah, adapun kalau kita bertepatan bareng gitu, dalam satu ketika ada ustadz yang mungkin kapabel ilmunya dianggap oleh kita, dan di tempat lain ustadz yang lain, kita memilihnya. Jelas ya, orang tumaninah qalbi, memilih yang menenangkan hatinya. Jadi memilih yang menenangkan hatinya. Adapun kalau antum tidak pernah ngaji kecuali yang dianggap kibar, maka itu pun tidak benar. Sebab dalam kenyataannya bahwa kita semua, bahwa antum semua itu perlu belajar kepada orang yang sangat mudah menjelaskannya. Belajar dari yang termudah. Belajar dari ilmu yang dianggap oleh kita mudah. Sebab terkadang kalau antum belajar, tiba-tiba umpamanya belajar yang keilmuan yang di atasnya, maka akan menyebabkan ilmu kita tidak akan stabil dan ilmu kita tidak akan mapan. Disebabkan kita diwajibkan, diharuskan untuk belajar ilmu itu tadarruj, artinya punya marhalah. Jadi punya apa? Punya marhalah. Bahkan wajib untuk disampaikan dan ditelaah bahwa kebanyakan orang-orang yang ngaji itu awalnya dari ustadz-ustadz yang mungkin dianggap tidak dikatakan dai kibar, dan wajib ya untuk mentadaburinya dan memahaminya supaya seseorang itu tidak apa? Tidak kibar, tidak sombong. Allah taala. Ada pertanyaan fikih di sini. Apa pengertian sutroh dan apa batasannya? Apakah ada kaitannya antara sutroh dengan hot, maksudnya apa?
garis ya ini. Sutrah syai'un yasna'uhul musalli bainahu wa baina man yamuruhu. Hakadha qala ulama. Sutrah adalah sesuatu yang dibikin oleh orang yang sholat untuk menghalangi dirinya dengan orang yang lewat di depannya. Itu namanya sutrah. Wa hududu sutrah qad thabata fi hadisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan batasan sutrah telah jelas dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sutratu takhadi musalla. Faqala mislu mu'akharati rahal. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sutrah dalam perang Tabuk. Maka beliau mengatakan, sutrah itu seperti ukuran pelana dalam kendaraan kuda ataupun unta. Tempat duduk orang yang naik kendaraan. Wa qala jumhur yani qadru sibr atau qadru dira, dan ukurannya seukuran satu hasta, artinya segini. Ini ukuran tingginya. Ini dinamakan apa? Sutra. Qadru dira atau sibar, karena dira dengan sibar itu hampir sama. Qadru dira. Dan ini perkataan jumhur ulama dari sisi apa? Batasannya. Adapun bolehkah kita menggunakan sutra hanya dengan garis? Maka pendapat yang roji tidak cukup, sebab hadis yang menunjukkan hal itu adalah dhaif. Dan seandainya pun sahih, itu digunakan ketika tidak ada sama sekali. Wa ma hukmu ittikhadu sutrah, dan apa hukum menjadikan sutrah di dalam salat? Ikhtalafal ulama, berbeda para ulama tentang hukumnya, tetapi paling tidak sunnah muakkadah. Wal qaulu raji wajibun, dan pendapat yang raji adalah wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastatir ahadukum fi sholati walau bisahmin, aw fi riwayat idza shalla ahadukum falyastatir walau bisahmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salat salah seorang di antara kamu, maka bersembunyilah pada sutrah walaupun dengan anak panah. Walaupun hanya dengan apa? Anak panah. Bahkan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kecuali beliau itu menggunakan sutrah. Seorang anak yang belum mampu mencari nafkah sendiri dan masih bergantung kepada orang tua. Dia mendapati orang tuanya menabung di bank serta mengambil bunganya. Walaupun sudah dinasehati, tapi tetap dilakukan. Apa yang harus dilakukan anak ini? Apakah anak itu juga termasuk memakan harta yang tidak halal sehingga tidak bisa menjaga perutnya? Afdal bagi dia untuk hidup sendiri dan mencari nafkah, dan Allah Ta'ala akan membukakannya. Tetapi apabila dia belum mampu mencari nafkah, maka bagi anak dan istrinya tidak termasuk memakan makanan yang haram. Jadi dia memakan apa yang diberikan oleh suaminya, tetap baginya adalah termasuk sesuatu yang halal. Walaupun suaminya berdosa, tetapi istri dan anaknya tidak berdosa. Kenapa? Karena anak dan istrinya mendapatkan harta itu dengan cara yang halal, maka tidak berdosa baginya. Allah Ta'ala alam. Apa hukumnya seseorang dai berkumpul dengan penyeru-penyeru agama lain untuk mendiskusikan kaidah-kaidah mereka dan disaksikan oleh orang-orang yang
banyak, mungkin juga termasuk orang-orang awam. Nah, kalau melakukan mujadalah, jidal dengan orang kafir atau pelaku bid'ah, kadang-kadang hukumnya boleh, kadang hukumnya tidak boleh. Itu kembali kepada apa yang dibicarakan, kapan membicarakannya, siapa yang membicarakannya, dan termasuk pengaruh setelah dibicarakan. Artinya boleh dan tidak bolehnya berdebat tentang satu masalah yang berkaitan dengan agama, pertama ditinjau dari sisi judulnya. Ada beberapa judul yang para ulama mewanti-wanti untuk tidak dilakukan jidal, seperti masalah qadar atau masalah-masalah yang sangat jelas dalilnya. Kedua, dari sisi orang yang melakukan jidal. Kalau orang yang melakukan jidalnya adalah yang tidak kompeten dalam ilmunya dan tidak memiliki kemampuan, dan juga tidak mampu memprediksi subhat yang ada, maka jangan. Sebab saya pernah mendapatkan dalam satu tempat ada seorang dai berbicara tentang kesesatan satu firqah, tapi dia hanya mengetahui tentang bentuk-bentuk kesesatannya. Dia tidak memahami bentuk-bentuk syubhatnya, apa yang akan dipertanyakan. Maka satu ketika dia membicarakan kesesatannya, lalu dia ditanya dengan syubhat, maka terdiamlah dia. Maka orang-orang awam terpengaruh ya dengan syubhat yang disampaikan orang itu. Jadi kalau kita tidak mampu dan tidak punya siasah bagaimana mengetengahkannya, jangan. Yang ketiga, ditinjau juga dari orang yang diajak diskusinya. Kalau yang diajak diskusi ini diprediksi orangnya ngeyel dan tidak menerima kebenaran, orangnya buruk, orangnya suka bikin siasa, orangnya suka bikin bikin takiyah dan sebagainya, maka jangan kita lakukan. Sebab dengan adanya jidal itu akan terpengaruh orang-orang awam dengan sebab jidal itu. Dan yang keempat juga ditinjau dari sisi pengaruh setelah itu. Jadi pengaruh setelah itu. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita melakukan jidal berkaitan dengan masalah agama. Boleh kita melaknat Rafidhah. Melaknat ada laknat umum, ada laknat khusus. Iya. Seperti melaknat orang kafir, melaknat yang dianggap ahlu bid'ah adalah keluar dari Islam, boleh. Tapi laknat umum, tidak boleh kita melaknat kepada per individunya. Sebab terkadang individunya ada sebab udzur atau dimungkinkan dia belum tahu dan sebagainya. Kapan kaum muslimin boleh melakukan tahdzir? Mentahdzir tentunya dari sisi makna dan hakikat ada dua. Ada tahdzir dalam makna umum, seperti kita mentahdir bid'ah. Kata-katakan ini nyimpang, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah. Ya. Dan menyebutkan penyimpangan-penyimpangan dan mentahdir manusia dari bid'ah. Maka bisa dilakukan kapan saja ini. Tapi mentahdir pelaku bid'ah, mentahdir pembawa bid'ah, walaupun secara umum disyariatkan, maka tidak boleh dilakukan kecuali sesuai dengan maslahat. Ada maslahat di dalamnya, tidak timbul madarat di dalamnya. Dilihat dari sisi kuat dan tidak kuatnya ahli sunnah, ditinjau dari sisi maslahat dan mabaratnya.
Artinya ahli sunnah tidak serampangan melakukan tahdzir. Sebab kalau tanpa kaidah yang benar, maka tahdzir itu tidak akan mendapatkan kebaikan dan tidak akan menimbulkan kebaikan, bahkan akan menimbulkan berbagai bentuk kemadharatan dan kerusakan. Maka dengan itu wajib kita untuk memahami kaidah-kaidahnya itu. Ya, artinya tidak selamanya ya bahwa tahdzir itu ditinjau dari sedikit dan banyaknya ahli sunnah, kuat dan tidak kuatnya ahli sunnah. Satu contoh yang kecil umpamanya mentahdir tidak menyalami, tidak menjawab salamnya, tidak menyolatkannya, tidak sholat di belakangnya. Ya kalau kita di situ baru 3 orang ahlu sunnah dan keumuman di kampung itu ahlu bid'ah, maka tidak mungkin kita tidak menyalami orang dan tidak menjawab salam orang. Maka kita menyalami orang dan menjawab salam orang karena mengajarkan tentang sunnah dan mengajarkan tentang Islam. Ya berbeda kalau di kampung itu ahlu sunnah semuanya, hanya ada beberapa orang ahlu bid'ah. Maka supaya dia jera dan jengkel dan dia kembali kepada kebenaran, boleh dilakukan tahdzir dengan tidak menyalaminya, dengan tidak menjawab salamnya. Itu apabila maslahatnya datang, maka tidak serampangan. Ini dari serampangan dan tidak gegabah. Apaan Ustaz, saya seorang mahasiswa yang mempunyai pacar. Bagaimana terbebas dari pacar padahal kami sudah sama-sama saling berjanji setia dan saya belum mampu menikah? Ya. Maka tentunya lakukanlah salah satu di antara 2 hal. Yang pertama, menikahlah dan bertawakallah kepada Allah. Maka Allah akan membukakan pintu rizki dan Allah Ta'ala akan membukakan pintu hati dan menutup kejelekan-kejelekan. Atau kalau tidak mampu bersaumlah, saumlah dan putuskanlah. Sebab jika ya wanita itu adalah memang jodoh antum, maka Allah Ta'ala akan mempertemukannya nanti. Karena tadi dikatakan salah satu penyebab hati orang akan bersih adalah ijtinabu mawaridil fitan. Di antara penyebab hati kita akan bersih, menjauhi pintu-pintu fitnah. Jadi tidak boleh kita membuka pintu fitnah dan masuk kepada pintu fitnah. Apakah termasuk bid'ah acara hitan diiringi dengan sholawatan, bacaan kepada bacaan Fatihah yang dikirim kepada yang mati, bacaan surat Yasin dan sebagainya? Pertama, khitan bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Dan bagi perempuan juga sebagian para ulama mengatakan wajib. Apa hukumnya mengadakan walimah hitan? Jadi mengadakan walimah hitan seperti kita mengundang orang makan-makan, ya. Wallahu alam tidak sampai kepada bid'ah. Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala membolehkan acara walimatul hitan selama tidak ada bentuk-bentuk bid'ah di dalamnya. Adapun mengkhususkan bacaan sholawat ketika hitan, baca Fatihah ketika hitan dan sebagainya, maka itu termasuk sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Maka kita tidak boleh melakukannya. Adapun sekedar kita mengadakan walimah, maka pendapat yang rajih tidak mengapa mengadakan walimah hitan. Apa yang dimaksud dengan segumpal daging dalam buku itu Pak Ustadz? Apakah hati dalam arti sebenarnya atau dalam pikiran kita saja? Kata-kata daging yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis ya, ada yang dimaksud mudghah di situ adalah al-qalbu, hati, jantung. Dan itu nasnya ala wahyal qalbu,
dialah adalah hati atau kita mengatakannya jantung. Ya. Atau dalam hadis yang lain, wa fi budi ahadikum, dan dalam daging yang kamu miliki ada sedekah. Yang dimaksud di situ faraj. Jadi yang dimaksud di situ adalah faraj. Kalau yang dimaksud dalam hadis yang kedua, bukan hanya pikiran saja yang dimaksud di situ, tetapi zat yang mahsus, yang berjisim, yaitu hati ataupun jantung. Apakah sama antara iblis, setan, jin, dan bagaimana peran mereka dalam merusak hati? Iblis minal jin. Tidak diragukan lagi bahwa iblis adalah bagian dari jin yang fasik. Jadi adalah jin yang fasik, jin yang durhaka, di mana iblis adalah dari kelompok jin. Adapun syaitan, ya, maka ini juga untuk hakikat makhluk, walaupun dalam ayat-ayat dan hadis-hadis lebih kepada sifat, di mana syaitan itu bimana maroj, artinya adalah yang durhaka, yang berpaling. Oleh sebab itu syaitanul insi wal jinni, syaitan itu berbentuk manusia dan berbentuk jin. Yang jelas bahwa iblis, syaitan laknatullah, dan jin yang merupakan tentara syaitan, mereka akan menggoda manusia, dan mereka akan bersatu padu menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sebagaimana disebutkan dalam surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat 16-17. Saya pernah mendengar bahwa manusia bisa masuk alam jin. Apakah ini ada dalilnya? Tidak ada, ya, bahwa manusia tidak bisa masuk alam jin. Dan tidak ada yang pernah melakukan hubungan jin dengan manusia, manusia dengan jin, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Oleh sebab itu tidak boleh kita membuka ruang tentang masalah ini, karena bila membuka ruang masalah ini akan membuat ruang kesyirikan. Jadi istilah-istilah seperti bagaimana hukumnya menikah dengan jin, bagaimana hukumnya meminta pertolongan kepada jin, dan sebagainya, walaupun itu dalam bingkaian yang dikatakan tidak ada musyriknya, maka sesungguhnya kita perlu pahami fa inna khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul bashar as-sahabah ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mengatakan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik generasi adalah para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak punya hubungan dengan jin dalam arti seperti meminta pertolongan kepada jin, kemudian punya kekuatan bersama jin dan sebagainya. Maka itu semua tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Oleh sebab itu kita sebagai ahlus sunnah, kaum salafi yang menisbatkan agama ini kepada pendahulu kita, maka tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tidak pernah ada di mereka. Tahlilan, ya, ini bahayanya kalau ada akhiran an. Solawat diperintahkan, kalau solawatan lain itu. Tahlil diperintahkan, bahkan itu miftahul jannah. Tapi kalau tahlilan konotasinya lain, ya. Dan bahayanya akhiran an dikaitkan dengan bentuk-bentuk ibadah. Yasin, bagus ya Yasin, baca Yasin, dan ayat-ayat yang di dalamnya adalah berkaitan dengan penciptaan bumi dan semesta, berkaitan dengan masalah surga dan neraka. Tapi kalau Yasinan itu lain. Jadi kalau udah ada akhiran annya adalah hukumnya jadi berbeda. Nah, sebagai pelajaran terakhir, nah di sini banyak syubhat. Kan sholawat diperintahkan, kan baca Al-Quran diperintahkan, kan bertahlil diperintahkan, betul. Tetapi ibadah, kata para ulama, satu ibadah tidak dikatakan mengikuti sunnah. Oh, habis ya waktunya. Saya kira sama dengan Jawa Barat, jam 12 kurang 5 menit. Ya, sampai di sini ini tidak bisa saya sampaikan poin yang terakhir. Sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan memasukkan kita termasuk orang-orang yang hatinya bersih dan orang-orang yang diberikan taufik dan diberikan jalan untuk membersihkan hati kita dari setiap kemaksiatan, kerusakan, dan mudah-mudahan Allah taala menjauhkan kita dari setiap bentuk-bentuk kejelekan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.